nggak malu kita makan gaji buta. Kita satu-satunya lembaga yang membawa-bawa nama rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu kerja untuk rakyat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebegitu cepat itu menurut tanggapan masyarakat Papua selama presiden ganti presiden di Republik ini, mereka merasa, kami sendiri merasa tertinggal, merasa diabaikan dalam sepertinya kami bukan bangsa timur, khususnya Papua ini menganggap bahwa kami bukan bagian dari Republik ini, sehingga pembangunan sering kami diabaikan. Begitu Pak Jokowi masuk memimpin Republik ini, benar-benar kami merasakan pembangunannya Pak Jokowi. Terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain, kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Semua presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Nah, saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa, coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Itu juga tidak fair. Saya juga anggota DPR, bos. Artinya kita bisa buka-bukaan banyak tentang DPR kalau memang kita mau buka-bukaan. Saya dari dapil saya di Kabupaten Bogor, saya bertanya kepada masyarakat di Parung Panjang 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hidup di era pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Jawabnya rata-rata makin susah. Saya rekam semua itu di mana-mana juga. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jadi tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Fadli Tanya lagi. bicara hoax, Fadli. Kemudian Bicara hoax terus nggak berhenti Fadli. Jadi ya hoax jadi, terus yang dibicarain. BBM Coba bagaimana? jadi anggota Naik jadi atau pimpinan turun? DPR, jadi pimpinan Belum ada dong. DPR harusnya jangan bicara Coba. hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Ya? Gini, lihat. Harus menjadi contoh Harga bagi BBM naik atau masyarakat. harga BBM naik atau turun? Rakyat Indonesia loh. Ya? Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi. Itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Mengapa kita butuh perubahan dan perbaikan, Bapak Ibu sekalian, para kader sekalian? Mengapa? Karena kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari dulu, betul? Banyak yang hidupnya semakin sulit, betul? Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Bukan Fadlizon namanya jika tidak nyinyirin Presiden Jokowi. Tadi Saudara Adian mengatakan prestasi-prestasi, tentu dari versinya. Kalau Fadlizon bilang dia presiden pelangap longo, tapi mau setuju tidak setuju, pelangap longo ya, iya nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan, iya, nggak apa-apa kan kita tahu arahnya, tidak masalah. Nah, Saya jawab. nggak apa-apa. Nah, kalau menurut saya, mau dia krempeng, mau dia pelangap longo, tapi yang krempeng dan pelangap longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang krempeng, yang pelangap longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Saya rasa terharu bahwa ini Bapak Jokowi bukan cuma lihat di ini pusat, tapi dia lihat sampai langsung di akar rumput, sampai di daerah, di kampung yang terpencil. Ini orang di kampung, jadi
infrastruktur itu baik untuk saya, untuk ini pemerintah ini Jokowi. Langsung dari pusat turun langsung sampai di ini. Sampai di ini kita masyarakat kecil saya hormat dan saya bangga. Karena dari presiden ke presiden tidak ada seperti Jokowi. Ini sudah berapa tahun kampung saya itu tinggal begitu saja. Dari pemerintahan ke pemerintahan. Sampai yang kemarin Bapak Jokowi baru saya jempol. Dijauh. Apa yang dikatakan Adian itu betul, ya? Nggak malu kita makan gaji buta. Kita satu-satunya lembaga yang membawa nama rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu kerja untuk rakyat. Memang 5 tahun terakhir ini kita orang Papua Barat memang kita sangat, ya kita anggap Pak Jokowi itu presiden atau seorang yang diutus Tuhan untuk kami orang Papua dan Papua Barat. Ya, terlebih khusus mungkin kita orang Maibrat yang ikut merasakan dana kampung, dia sangat membantu infrastruktur maupun ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik. Enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa. Enggak, kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ya itu kan hanya untuk pencitraan, ya. Jadi itu bukan prestasi. Prestasi apa yang dimiliki Fadli di DPR hari ini? Coba sebutkan. Saya pengen tahu. Apa prestasi Fadli di DPR? Jadi jangan bicara bahwa Pak Jokowi nggak punya prestasi. Saya kira Kaca diri sendiri dulu baru mengatakan orang nggak punya prestasi. apa urusannya? Saya melakukan tugas pengawasan. Saya melakukan tugas pengawasan. Prestasi Anda apa? Saya mengawasi pemerintah. Apa prestasi Anda di DPR? Saya tanya. Entah apa yang membuatnya terus-menerus nyinyirin Presiden Jokowi selama 9 tahun. Wah, kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Yang ditonton rakyat Indonesia, Coba. jangan bicara hoax. Ini yang politisi yang tidak ngerti. Bicara pada tempatnya, nggak usah bicara hoax. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Tentu ini merupakan prestasi yang membanggakan. Ada orang yang bisa nyinyirin orang lain hingga 9 tahun. Dan yang dinyinyirin adalah presiden dia sendiri. Sangat luar biasa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.